Halo teman-teman, ini motor baru gue, Suzuki Bandit 150 tahun 2019. So far ini motor langka ya, jarang ada di jalan. Salah satu hal yang menarik juga buat gue pinang sebelumnya. Nah pada video ini gue pengen share lebih banyak terkait gimana sih pengalaman pakai Suzuki Bandit 150, apa kelebihan dan apa keunggulannya. Yuk kita diskusin bareng-bareng sambil jalan-jalan ya. Oke teman-teman, jadi ada beberapa poin yang pengen gue share dalam video ini. Pertama, alasan kenapa gue mau ngambil Bandit 150. Terus kedua, udah di compare sama motor apa aja sih sebelum ngambil Bandit. Terus yang ketiga, dari hasil komparasi itu, keunggulan apa aja yang gue sukai dari Bandit 150 dan kekurangannya nih apa aja sih yang mungkin bisa jadi PR dari Bandit 150. Dan terakhir ini adalah hal yang gak gue duga pas gue pick up Bandit 150. Oke, kita akan bahas mengenai alasan kenapa gue mau ambil motor ini. Sebelum gue ambil, gue bikin kriteria yang setidaknya itu cocok dengan apa yang gue inginkan. Pertama, gue pengen motornya tuh nggak terlalu besar atau kecil ya, sedang-sedang lah. Terus pengen cobain juga motor yang punya tangki tengah. Sekarang so far gue biasa pakai motor bebek, pakai Supra. Terus ketiga adalah tenaganya tuh harus ada. Bisa diajak bandel, juga bisa diajak santai. Nah, yang keempat itu harus nyaman. Yang kelima, durable. Dia harus tahan banting, gue ajak jalan yang jelek. Terus ya, dengan keanekaragaman jalan yang ada di Indonesia, dia harus bisa survive gitu. Terus yang terakhir adalah mengenai spare partnya. Spare part availability di network yang dimiliki sama brand tersebut seenggaknya harus cukup, atau seenggaknya di online marketplace itu banyak yang menjajakan spare partnya, jadi gue nggak terlalu pusing. Nah, lanjut. Sebelum ngambil Bandit, gue tuh nge-compare sama beberapa rivalnya. Kayak mungkin, bukan dibilang rival juga ya, rival in budget gitu. Jadi dengan budget yang sama, gue punya pilihan yang mungkin bisa gue ambil. Kayak Honda CB, Honda CBR, terus juga Fiction. Nah kayak nama-nama itu tuh sebenarnya sering banget gue pertimbangin lah buat gue ambil. Tapi kenapa gue ngambil CB sama CBR? Karena alasan pertama adalah gue udah lama banget pakai Honda dan udah tahu kayak rasanya kayak rantainya yang berisik lah, kualitasnya yang kurang oke. Which is itu ganggu banget ya buat pemakaian long term gitu. Nah, moving ke Fictions, belum pernah make yang lama, tapi udah pernah make dalam jangka waktu ya kayak cuma 20-an kilo. Terus impresi gue pakai Fictions adalah waktu itu Fiction Lightning stangnya terlalu getar buat gue dan vibrasi mesinnya tuh masih berasa. Nah, opsi lainnya adalah gue pengen coba explore GSX-R. GSX-R mesinnya gue suka banget karena dulu udah pernah punya Satria dan tahu banget karakter mesinnya kayak gimana. Sayang aja GSX-R ini posisinya terlalu nunduk. Jadi ya off dari pilihan. Dan akhirnya dari semua pilihan itu gue jatuh ke Suzuki Bandit. Karena gue ngerasa dia memiliki apa yang gue inginkan. Utamanya di mesin dan di kenyamanan yang jadi salah satu concern gue.
Untuk keunggulan pertama dari Suzuki Bandit ini sendiri, ya jelas dia mesinnya powerful ya, karena punya karakter yang mirip sama Suzuki GSX-R. Atasnya beringas, bawahnya biasa aja. Terus kenyamanan, untuk joknya ini lumayan empuk, dan shocknya yang belakang itu khususnya sangat empuk, buat berdua enak. Jadi untuk perjalanan-perjalanan jauh, shock dan joknya tuh nggak terlalu bermasalah. Lalu remnya pakem. Dan yang kedua, second handnya ini murah, yang bikin gue pindah langsung ke Bandit. Jadi dapat offering yang sangat menarik, deal-dealan sama sellernya juga nggak terlalu demanding. Ya udah, kita dapat harga yang oke dan selesai. Pilihan ke Bandit. Untuk jok sendiri mungkin nggak semua orang bisa setuju ya dengan opini dari gue, karena ada beberapa case mungkin joknya kecilan atau joknya masih terlalu keras, ya itu tergantung profil tubuh masing-masing juga gitu. Tapi memang joknya cukupan dan bisa memadai lah seenggaknya untuk jarak dekat dan jarak menengah. Nah lanjut nih, kita bahas mengenai kekurangannya teman-teman. Jadi kekurangan yang paling berasa itu adalah di batok depannya tuh yang terasa getar dan ngorok. Kayaknya ini umum terjadi di pengguna-pengguna Suzuki Bandit. Cara ngatasinnya sih gampang teman-teman, cuma kendorin baut kanan kirinya aja. Terus habis itu kencengin lagi, nanti suaranya hilang. Tapi ini bakal muncul setiap per 100 km kurang lebih, atau kalian sering lewatin jalan yang rusak, ataupun kalian juga sering ngegeber motornya di RPM yang tinggi. Lalu untuk kelemahan yang selanjutnya itu adalah beberapa spare partsnya itu lumayan mahal. Jadi mungkin kalau spare parts kayak fast moving tuh si gear set kemarin sempat ganti, dan itu fee-nya kayak 450.000 sendiri cuma buat barang dan jasanya di luar itu. Jadi kayak untuk setara dengan level 150 cc sih kayaknya dia memang agak mahal, lebih dikit gitu. Tapi untuk spare part slow moving kayak body parts per panel itu cuma 100 ribuan, dan itu juga sangat murah untuk level motor 150 cc ya. Terus kelemahan selanjutnya itu mengenai jaringan bengkel teman-teman. Jadi kayak Suzuki yang mungkin kalian juga tahu, ya jaringan bengkelnya tuh sangat terbatas ya. Agak menyulitkan sih untuk beberapa kasus perawatan motor. Dan yang agak nggak umum itu adalah mengenai olinya yang 1,3 liter. Oli 1,3 liter ini agak susah kita cari kalau bukan ke Suzuki-nya. Dan kalau pengen coba rasain oli-oli yang lain, itu setidaknya kita harus beli 2 liter oli untuk bisa ngecover kebutuhannya si motor ini. Selanjutnya ada hal yang menarik nih teman-teman. Ternyata konsumsi BBM GSX Bandit itu irit loh. Kemarin isi full to fuel cuma habisnya 1,76 liter aja untuk jarak 82 km. Artinya ini kayak 1 liternya buat 46 km. Tapi nggak tahu kenapa di MID-nya ini malah tertampil 41,6 km per liter. Oke, gitu aja ya teman-teman ulasan singkat terkait Suzuki Bandit 150 ini. Semoga info yang udah disampaikan bisa membantu atau menjadi referensi teman-teman sebelum mengambil Suzuki Bandit 150 ini. Sampai di video yang selanjutnya ya. Thank you.